Ya, kembali lagi sesuai dengan tema kita pada hari ini, kita akan bahas satu persatu tentang perawatan kendaraan Toyota, dan hari ini kita akan membahas tentang busi. Dan di samping saya sudah ada bersama saya untuk bisa kita diskusi, kita tanya-tanya, kita ngobrol-ngobrol mengenai bagaimana sih tentang busi, perawatan, kemudian mungkin kita akan bicara jenis-jenis segala macam. Boleh, kan gitu. Nah, tentu beliau nanti akan cerita, dan beliau adalah kepala bengkel Auto 2000 Khatib Sulaiman di Padang. Ya. Jadi kita akan gali-gali nih semuanya ya, semua sahabat Celoteh Wanipin. Jadi jangan kemana, tetap stay tune di channel Celoteh Wanipin. Hai everyone, saya Debbie sebagai Managing Director ETC dan juga VP International IMA Chapter Padang ingin mengajak Anda semuanya untuk like, subscribe, and share Celoteh Wanipin. So, stay tuned! Sahabat Celoteh Wanipin, kita akan lihat ini adalah kita di bengkel Auto 2000, dan saat ini kita sedang melihat kendaraan merek apa Pak Wan? Toyota Avanza. Toyota Avanza. Tahun berapa nih Pak Wan? 2019. 2019. Kita akan coba lihat businya. Tapi sebelum kita lihat busi, kita mau tanya nih, sebenarnya apa sih fungsi busi dalam sebuah kendaraan gitu Pak? Oke, siap. Oke, terima kasih. Selamat pagi teman-teman semuanya. Nah, jadi kita akan sedikit membahas nih terkait dengan busi ya. Jadi busi ini komponen yang paling vital dalam kendaraan kita, karena busi ini termasuk dalam sistem pengapian. Sistem pengapian ya. Jadi dalam sistem kompresi, sistem pengapian busi itu supaya terjadi pemantik sehingga terjadi ledakan sehingga memutar poros engkol. Maka terjadilah tenaga atau torsi yang disalurkan ke roda-roda. Nah, itulah fungsi utama dari busi gitu. Mungkin selama ini para pemilik kendaraan dia biasanya kan mengikuti prosedur berdasarkan buku panduan, buku servis, ya kan? Betul. Jadi kalau di buku servis itu seperti apa sih penggantian ini masa berkala apa namanya? Khusus busi ya. Busi Oke. Baik. Sebenarnya busi itu ada beberapa jenis ya semuanya, kepada pelanggan semuanya. Mungkin bisa ditunjukkan seperti apa? Di mana kira-kira tempatnya? Ya. Kalau ini bagian mesin, ini bagian cover atasnya ya. Nah, ini businya di sini ada 4 karena ini 4 silinder. 4 silinder ya. Ini di sini ada koilnya. Nah, ini kalau kita ambil, nah ini ada businya seperti ini ya. Nah, kebetulan untuk mobil jenis Toyota Avanza 2019 ini dia sudah menggunakan busi jenis iridium. Nah, busi jenis iridium ini memiliki ketahanan dan keawetan tinggi daripada busi yang standar pada umumnya. Kalau mobil-mobil keluaran 5 tahun terakhir itu rata-rata untuk keluaran Toyota sudah banyak menggunakan busi jenis iridium. Ya. Nah, jadi untuk penggantiannya itu bisa sampai 100.000 km. 100.000 km. Yes. Berarti cukup lama ya? Cukup lama. Kalau mobil dulu masih pakai busi standar, itu setiap 20.000 km. 20.000 km? Iya, betul. Kalau ini 100.000 km baru diganti. Ya, sahabat Celoteh Wanipin, nah itulah tadi. Jadi kalau busi standar itu kita ganti 20.000 km. Ya. Kalau ini 11.000 km ya pakai iridium. 100.000 km. Ya, jadi nanti terserah kami serahkan kepada rekan sahabat. Nah, sekarang saya tanya, selain daripada masa ketahanan yang cukup, apa sih perbedaannya kita pakai busi iridium tadi, Pak Wawan? Ya, jadi kalau dari fisik itu sama persis ya. Persis sama, karena yang membedakan tuh bahannya. Bahannya. Materialnya. Dan itu kita tidak bisa tuh mengganti-ganti. Kalau memang setelan dari pabriknya dia sudah settingannya dengan busi yang standar, maka harus standar. Karena itu sudah sepaket secara spesifikasi menggunakan sistemnya, koilnya dan macam-macam sudah sepaket. Jadi tapi rata-rata mobil-mobil 5 tahun terakhir semuanya sudah menggunakan iridium. Jadi lebih hemat. Kalau biasanya 20.000 ganti, ini bisa sampai 100.000 km baru ganti. Teman-teman, sahabat nih, mungkin banyak yang mungkin berpikir bahwa Celoteh Wanipin, pada kesempatan yang berbahagia ini, saya Budi Setiawan, Kepala Bengkel Auto 2000 Khatib Sulaiman, ingin mengajak sahabat semuanya, jangan lupa untuk like, share, dan komen channel sahabat Celoteh Wanipin, supaya channel ini bisa terus memberikan komentar-komentar yang baik, memberikan edukasi-edukasi yang baik, dan tentunya memberikan nilai positif bagi masyarakat semuanya. Sampai jumpa. Pak Wawan, biasanya kan kalau teman-teman itu biasanya para komunitas ya, anggota komunitas tuh atau para konsumen-konsumen yang memang sangat care dengan mesin kendaraan, kemudian memang hobi dengan ya upgrade segala macam. Kadang ada yang menyatakan bahwa kenapa nggak pakai jenis busi yang ini gitu ya, katakanlah merek tertentu, atau mungkin bisa juga pakai busi racing. Apakah memang ada itu kira-kira? Yes, betul. Itu betul ya. Jadi memang
Kalau pabrik karena dia mengikuti standar ya? pabrik ya. Dia sudah memperhatikan berbagai macam kriteria dan ukuran. Tentu kalau kita mengupgrade, kalau di kami tentu kalau kami bengkel resmi kita tidak merekomendasikan karena dia punya ukuran standar spesifikasi. Tapi mungkin bagi komunitas tertentu atau mungkin yang hobi balap ya, itu memang beberapa kali saya temui ya, memang itu diganti dengan tipe jenis-jenis tertentu yang memiliki durability yang lebih tinggi. Sehingga proses pembakaran itu akan dipacu lebih cepat. Itu akan bermasalah dengan mesin atau untuk dalam jangka panjang? Karena sebetulnya ini sudah diukur nih kapasitas mesin yang misalkan seperti ini, ya itu ukurannya dengan seperti ini. Kalau kita naikkan levelnya, ya nanti tentu akan jadi tidak awet. Kemudian gitu. Ini kan mesin busi itu ya, busi itu apakah ada misalnya kalau untuk mobil tertentu harus pakai busi ini, misalnya gitu ya, atau jenis Avanza harus menggunakan busi jenis ini, ada ininya nggak Pak? Apa namanya variasinya gitu? Ya. Atau apa namanya istilahnya jenis-jenisnya? Gitu. Ya. Baik, jadi memang kalau di Toyota ya, di Auto 2000 sebagai bengkel resmi kita sudah punya masing-masing itu ada part numbernya khusus. Jadi kalau mobilnya Avanza tentu kita berikan part number businya Avanza. Ada beberapa yang bisa di switch ya, karena memang tipikal mesinnya sama. Tapi kalau kami selalu mencocokkan dengan mobilnya. Kalau mobilnya Avanza kita akan berikan busi Avanza. Begitu. Jadi tidak bisa ditukar-tukar secara sembarangan. Misalnya kita mobil kita Ayla misalnya atau Aigia ya kan gitu ya. Kemudian kita pakai busi iridium tidak ada masalah ya? Ayla yang sekarang sudah iridium. Oh, sudah iridium. Sudah iridium. Kalau mobil untuk produksi tahun 2016 ke bawah ke atas 2000 itu sudah iridium semua. Oh, berarti nggak apa-apa ya? Rata-rata sudah iridium semua. Karena ada beberapa teman-teman kita, sahabat Totewan Ipin, memang selama ini kan ada juga yang mereka menggunakan bengkel di luar bengkel resmi, kan begitu. Nah, mungkin mereka tidak tahu ya kan bahwa sebenarnya kalau mobil itu tahun 2016 ke atas bisa digunakan busi iridium. Yes. Atau busi biasa bisa ya? Ya, sebenarnya sih kalau untuk kondisi-kondisi emergensi ya, misalkan dia sebenarnya pakai iridium, tapi misalkan dia kritis lagi di perjalanan adanya busi standar, ya bisa saja. Bisa saja. Tapi nanti akan pengaruh ke mesinnya. Tentu ini kita tidak merekomendasikan, tapi namanya emergensi ya, tentu itu tetap masih bisa dilakukan. Baik, demikian sahabat Totewan Ipin, tapi kita masih pengen juga tanya-tanya tentang masalah busi ini. Nah, kemudian selanjutnya kita pengen tahu nih. Sana Cilotewan Ipin, saya Nina Musbar dari Nina Musbar Public Speaking Class. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Jangan lupa nyalain loncengnya di YouTube Cilote. Sendiri di rumah. Ada pertanyaan seperti itu. Gimana kira-kira Pak Wan? Oke. Baik, wah ini luar biasa ya kalau kita bisa ganti sendiri. Sebenarnya sangat mungkin sebetulnya karena sebenarnya tidak terlalu susah asal kita tahu ilmunya dan punya alatnya. Karena untuk membuka itu perlu SST-nya. Jadi yang pertama pasti kita harus punya kunci. Yang kedua kita ada SSD yang tadi bisa kita lihat ya. Nah, misalkan seperti ini ya. Nah, jadi untuk ngambil ini juga harus punya SSD seperti ini nih. Nanti pakai mesin untuk membuka karena ini cukup keras. Jadi kalau kita pakai engkol biasa, nggak pakai standar momentum, nanti bisa patah. Bisa patah, nanti bisa nyangkut di dalam. Kalau udah harus pakai. Tapi istilahnya nggak ada masalah ya kalau teman-teman sahabat Totewan Ipin mau buka sendiri nggak salah. Sangat bisa, sangat memungkinkan. Nah, kemudian ciri-ciri bahwa busi kita itu kadang-kadang kan kita kan ada yang jaraknya jauh nih dari bengkel resmi jauh gitu kan, sehingga dia harus mengganti mungkin di bengkel-bengkel yang lain. Tapi setidak-tidaknya bagaimana sih ciri-ciri atau kira-kira seperti apa sih kira-kira tanda-tanda bahwa busi itu harus kita ganti gitu? Oke. Paling tidak mungkin ada minimal 3 ya. Yang pertama kalau secara fisik kita bisa lihat nih. Jadi busi yang baik itu tentu secara warna itu akan kelihatan ya. Dia masih terang. Dia semakin jelek warnanya akan semakin menghitam atau gosong karena kepanasan dia. Kepanasan itu secara fisik ya. Nah, kalau kita nggak buka nih, kan kita nggak tahu kalau kita buka ya. Apa yang kita rasakan di mobil ketika busi itu sudah minta diganti? Yang pertama biasanya tarikannya berat. Yang kedua starternya panjang. Itu yang paling gampang. Betul. Karena pemantiknya dia udah lemah. Ini kan sebagai pemantik utama nih supaya mesin bisa berjalan ya. Jadi minimal itu yang paling kita rasakan tuh. Jadi saat mantiknya kok agak panjang ya itu dari aki. Tapi kalau akinya udah bagus, dinamo starternya bagus, tapi kok ini kok panjang ya? Kok susah nyala mesinnya itu. Nah, itu bisa jadi businya sudah jelek. Dari sisi tenaga juga pengaruh. Tenaga juga pengaruh. Karena tendangannya jadi kurang karena proses pembakarannya jadi udah melemah. Gitu. Baik sahabat Totewan Ipin, kita masih tetap bertanya-tanya, berbincang-bincang dengan Kepala Bengkel Auto 2000 Khatib Suleman Padang. Dan pesan saya, kalau ada masalah dengan kendaraan Anda bisa langsung menghubungi Auto 2000 Khatib Suleman Padang.
Dan apabila Anda kepengen tanya-tanya lagi, Anda bisa menghubungi langsung ke Auto 2000. Mungkin bisa kasih menghubungi nanti kepada kepala bengkelnya, Boleh, Pak Wawan, silakan. nanti Boleh. bisa datang langsung ke kantornya. Kita masih tanya-tanya juga nih. Boleh, kita siap, belum selesai. siap. Jadi buat sahabat Toyota One Ipin, jangan kemana-mana, stay tune, dan tetap jangan lupa subscribe, like, dan komen di bawahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore para pemirsa semua di dalam Celoteh One Ipin, dan jangan lupa like and subscribe Celoteh One Ipin. Kita pengen tahu nih sebenarnya ukuran daripada, kan besi itu kan ada ukurannya tuh ya, busi Ya. ya. Telah ya. Ya, kira-kira seperti apa tuh? Ada alat ukurnya kira-kira nggak? Ya, jadi sebenarnya ada penggaris pengukurnya ya. Jadi seperti ini. Ini kita nyebutnya SST ya. Apa namanya? SST. SST ya. SST alatnya. Jadi kalau untuk busi standar secara general itu misalkan ini ya. Ini kalau yang ini tipe busi standar, ini yang diganti setiap 20.000 km. 20 km ya. Jadi kalau busi yang seperti ini itu bisa kita setel celahnya. Oke. Jadi setiap servis nanti kita akan cek apakah dia masih masuk dalam Kategori yang baik standar, ya, yang masih baik. ideal. Masih bisa Nah, digunakan. ukurannya, celahnya itu dia 0,9 sampai 1. Nah, ini kan udah lebih nih ya. Harusnya segini nih, harusnya pas nih. Ini kan masih ada celahnya nih. Nah, ini bisa kita setel. Kalau sudah kita setel sih nggak bisa maksimal, berarti harus sudah diganti. Gitu. Oke. Baik, masih dengan sahabat Nipin. Jadi udah banyak tadi kita tentang masa busi, guna manfaat kan, tadi kita barang bernama busi itu. Ya, kira-kira seperti itu. Nah, sebagai penutup, teman sahabat Totem, kita akan minta kira-kira apa sih saran ya yang bisa disampaikan kepada para sahabat Totem Nipin terkait dengan topik kita pada hari ini tentang busi. Silakan Bang Wawan. Siap. Baik, pemirsa Celoteh One Ipin yang berbahagia dimanapun Anda berada. Terima kasih sekali. Tadi sudah ada edukasi singkat ya, Ya, Pak siap. Ari ya. Bagaimana cara merawat busi yang benar. Nah, memang butuh memiliki kriteria masing-masing gantung dengan jendaran. Nah, ini yang memang kita paham. Nah, kalau kita paham, sangat merekomendasikan, apalagi mobil masih baru ya, masih garansi, itu lakukanlah di bengkel resmi. Nah, spare part ini harus jarak Asianya. Itu yang poin yang pertama. Poin yang kedua, lakukanlah secara teratur. Nah, ini akan dampak yang vital jika kita lalai untuk manfaatnya teratur. Nah, kata dari saya, servis di 6 atau 10.000 km bengkel resmi kan Anda. Baik, sahabat Totem, itu tadi yang kita pada hari ini tentang topik dari kendaraan. Dan seperti apa yang disampaikan oleh Bapak Kepala Bengkel kita, Bang, bahwa kita sebagai dealer itu harus care dan peduli tentang kendaraan. Agar siapa kita itu bisa jauh lebih hemat, lebih rawan, kemudian kita tidak langsung apabila sedang bawa kendaraan pun begitunya kami bersama Auto lalu kita masih para penipin dalam rangka kendaraan. Terlebih sahabat Wanipin saja yang bisa kami sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat, dan tentunya jangan lupa like, subscribe, dan komen di bawah. Apabila pertanyaan lu terkait dengan palan masalah mesin Auto 2000, silahkan komentar, dan jangan lupa untuk berikan like buat kami agar kita bisa terus mengembangkan channel-channel Celoteh Wanipin ini lebih baik ke depannya tentunya dengan segala topik-topik yang lebih berbeda dan lebih menarik. Demikian, jumpa bersama saya Alvarin Meksan, Bunda Mampat. Salam.